Bab 2691, Daftar Orang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Dengan perintah dari sistem yang menelan dalam pikiranku, Yesuan tertegun dan bodoh di tempat. Poin kontribusi federal melebihi 10 juta. Tim bisnis. Peringkat 8.999. Semua ini, bahkan jika dia mendengarnya sekarang, dia memiliki perasaan tidak percaya, dan dia curiga dalam mimpinya. Federal Close Palace dibagi menjadi daftar dunia, daftar 202, dan daftar orang. 100 di bagian atas daftar, yang teratas dalam daftar, yang teratas dalam daftar. Yesuan tidak muncul dalam daftar sebelumnya, jika tidak sistem telah meminta, dalam hal ini, benar-benar memasuki daftar dan bergegas ke 9.000 teratas. Ini benar-benar unik. Anda tahu, menurut pemahamannya sebelumnya, Tianbang dan daftar tanah belum dipindahkan selama hampir beberapa tahun, bahkan daftar orang, yaitu, beberapa ratus terakhir kadang-kadang mengubah posisi. Ini sebenarnya sangat mudah dipahami. Jika Anda ingin masuk dalam daftar, Anda harus mengumpulkan poin kontribusi federal, dan tidak banyak saluran bagi anggota pemerintah federal yang kuat untuk menerima poin kontribusi federal. Meskipun ini adalah cara yang mudah untuk membunuh iblis, tidak ada seorang pun yang memiliki metode menentukan identitas iblis. Oleh karena itu, pada dasarnya poin setiap orang termasuk dalam jenis pertumbuhan yang lambat, yang merupakan perubahan kecil dalam peringkat poin. Pada dasarnya, tidak ada orang yang tiba-tiba melonjak puluhan orang. Daftar asli tidak disebutkan namanya, dan tiba-tiba tidak ada yang namanya masuk ke dalam daftar. Paling-paling, ia memasuki tempat ke-10.000 di akhir, atau yang ke-9.999. Seperti Yesuan, ia langsung menyerbu ke 9.000, yang merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa Yesuan melakukan ini jelas karena ia memenangkan kendali benteng luar angkasa Black Bass. Kartu tentara bayaran antar bintangnya terikat dengan identitas federal dan telah dicap di para dewa. Sekarang nyamuk hitam itu diturunkan, dan kartu tentara bayaran antar bintang yang diikat dengan asteris-asterisnya adalah yang pertama kali. Adegan ini ditangkap, sehingga sinyal yang lemah dan misterius dipancarkan, ditangkap oleh bintang-bintang dan bintang-bintang bintang Tianhe, yang mengonfirmasi kreditnya dan segera mengeluarkan kontribusi federal. Biarkan dia menerobos mayoritas juta dalam satu gerakan dan masuk 9.000 teratas dalam daftar. Alasan mengapa Yesuan sendiri terkejut adalah karena dia telah memerintahkan sistem melahap untuk mematikan suara sistem perubahan poin federal ketika dia berada di lapisan kedua iblis untuk membunuh area Dongfu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, membunuh pengintai iblis biasa akan mendapatkan 1.000 poin untuk kontribusi federal. Pada saat Yesuan berada di lantai 2, setiap kali dia membunuh satu, pikirannya akan membunyikan perubahan integral dari sistem fagositosis. Hei! Selamat kepada tuan rumah, poin kontribusi federal Anda telah berubah, poin saat ini. Hei, selamat kepada tuan rumah, poin kontribusi federal Anda. Dan seterusnya, hampir dalam waktu singkat sebelum berdering. Ketika Yesuan banyak berburu, dia hampir mengulang pikirannya dan membuatnya tak kenal lelah. Oleh karena itu, dia berinisiatif untuk memerintahkan sistem melahap dan mematikan nada dalam hal ini. Sejak saat itu, Yesuan telah berhenti mendengar pengintaian iblis dan tidak lagi mendengar perintah apapun, jadi dia secara bertahap melupakannya. Namun pada kenyataannya, poin kontribusi federalnya telah tumbuh dengan cepat. Termasuk iblis yang dibunuh oleh Bak dan budak sihir lainnya, inti otak yang diperoleh setelah otak juga diserahkan kepada Yesuan, yang dilemparkan ke dalam sistem fagositosis oleh Yesuan. Jadi itu juga dinilai. Dengan cara yang sama, dia membawa Bak dan 2.000 iblis lainnya untuk dimarahi sebagai budak iblis, dan ditangkap, dikenali, dan dinilai oleh tentara antar bintang yang dicap dalam pengetahuannya. Membunuh pengintai iblis biasa adalah 1.000 poin. Itu adalah 2.000 poin untuk menggandakan omelan iblis biasa. Juga mudah untuk menentukan ini, karena sumber spiritual inti dalam pikiran Yesuan bersifat induktif dengan para budak sihir, dan merek tentara bayaran antar bintang yang tercetak dalam pengetahuannya dikonfirmasi oleh ini. Yang tidak diketahui Yesuan adalah bahwa ketika dia mengumpulkan ibu nyamuk hitam, poin federalnya mendekati angka 10 juta. Bagaimanapun, itu adalah lubang hitam di level tinggi musuh, dan pembunuhannya luar biasa. Belum lagi retribusi, bersama dengan bagian belakang Gunung Nabo, dan seluruh benteng luar angkasa nyamuk hitam, sekarang Yesuan,
poin kontribusi federalnya telah mencapai lebih dari 19 juta, dan segera mencapai 20 juta. Tentu saja, semua ini telah melewati beberapa fungsi misterius dari merek tentara bayaran antar bintang yang tercetak dalam pengetahuannya, seperti mengirim sinyal frekuensi radio sederhana, itu didistribusikan dan diterima oleh bintang-bintang eksekutif terdekat. Itu benar, dan itu dikonfirmasi. Tetapi untuk situasi tertentu, seperti bagaimana Yesuan melakukan semua ini, bagaimana poinnya datang, dan seterusnya, semua informasi, sinyal sederhana yang dikirim tidak akan terungkap. Dan kartu langit berbintang semacam ini tidak akan pernah memiliki kesalahan, yang dikenali karena merek identitas federal dan kartu tentara bayaran antar bintang federal berasal dari dinasti Kekaisaran Bintang Kekaisaran, otak super langit berbintang abadi, diterbitkan kelas 1. Tingkat keabadian langit dan otak super, kemampuannya untuk mencakup seluruh alam semesta ketiga, bagaimana mungkin kesalahan yang tidak penting ini? Karena alasan ini, ketika 9.000 orang pertama Yesuan ditemukan dalam daftar, seluruh bintang Tianhe dan bahkan bintang administratif lainnya di dinasti Kekaisaran, meskipun langsung mengamuk, tidak ada yang mempertanyakan ini. Keaslian masalah ini, daftar kontribusi federal Federasi Faro, semua bintang administratif di seluruh federasi ditampilkan secara real-time, bahkan termasuk alam semesta kedua di luar ras manusia, di mana kedudukan yang ditampilkan dalam kelompok etnis federal tertentu pada dasarnya sedikit tertinggal sedikit. Dengan kata lain, saat ini, Yesuan hampir seketika dikenal di seluruh federasi Wanluo. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada bintang administratif di bintang-bintang yang jauh, tetapi di bintang administratif Tianhe baru-baru ini, itu sudah menjadi kekacauan. Orang pertama yang menemukan ini adalah tentara bayaran antar bintang biasa. Di sisi kantor federal bintang Tianhe, ada aula penukaran poin di mana semua harta hanya dapat ditebus dengan poin kontribusi federal. Bagian paling tengah dari aula adalah data dari 3 orang di dunia. Ketika nama Yesuan dan nomor tentara bayaran antar bintang muncul di daftar, dan rangkaian data berikut berfluktuasi, seorang tentara bayaran antar bintang yang menantikannya menjadi bodoh di tempat. Setelah jangka waktu yang lama, bakat ini mengangkat tangannya dan menjilat matanya, mencerminkan data yang tidak berubah di garis pandang, dan langsung mengubah wajahnya. Daftar orang, 8.999. Yesuan, nomor tentara bayaran bintang, Ta13.148.080. Poin kontribusi federal saat ini, 19.876.543. Setelah membaca rangkaian data lagi beberapa kali, tentara bayaran antar bintang tiba-tiba hancur dan hancur, ketika Anda datang untuk melihat, daftar orang-orang itu menyerbu ke orang baru, dan itu luar biasa bagi saudaraku. Nama, hampir 20 juta poin, 1 poin. Tidak berguna, ini jelas hanya diperoleh, apakah dia membunuh kaisar kebangsaan Tianji. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh bintang Tianhe, dan seluruh bintang administratif dibombardir. Nomor tentara bayaran antar bintang, Ta13.148.080. Ini jelas tentara bayaran Starcraft yang terdaftar di bintang Tianhe belum lama ini. Terdi depan adalah singkatan dari bintang Tianhe, dan A yang lebih rendah mewakili tahun-tahun ini. Angka tersebut mewakili urutan yang terdaftar di bintang Tianhe tahun ini. Penomoran, nomor 13.148.080, baru beberapa bulan yang lalu. Seorang tentara bayaran antar bintang yang baru saja mendaftar beberapa bulan yang lalu sebenarnya memiliki hampir 20 juta kontribusi federal, yang membuat orang ingin membunuh. Karena alasan inilah beberapa orang akan meragukan apakah dia membunuh kaisar keluarga surgawi, jika tidak, itu tidak akan dijelaskan. Tentu saja, kecurigaan ini hanya pembicaraan biasa, dan bahkan lebih mustahil bagi seseorang untuk serius. Kaisar kebangsaan Tianji tidak mungkin hanya bernilai beberapa poin federal. Setidaknya lebih dari puluhan miliar. Sialan, bagaimana anak ini melakukannya? Apa yang terjadi padanya? Berita itu menyebar ke pemerintahan bintang, dan Bai Zhengjun cemas seperti semut di panci panas. Dia berjalan maju mundur, dan kata-kata di mulutnya adalah kalimat seperti itu. Memasuki keberadaan klasemen federal, bahkan jika itu hanya daftar orang, itu bukan lagi kejahatan yang dapat dia langgar. Bagaimanapun, daftar 3 orang dunia ini dapat dilihat di seluruh federasi Faro, mungkin dinasti abadi tertentu. Raksasa itu sedang memperhatikan masalah ini saat ini. Jika Anda menyelinap ke 10.000,
atau ke-9, 99, itu akan sepadan. Anak ini tiba-tiba bergegas ke 9.000 pertama dan menginjak lebih dari 1.000 hari tua federal. Di kaki, sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa para raksasa yang tidak menyebabkan kaisar dan bahkan kaisar bintang khawatir. Oleh karena itu, Bai Zhengjun panik. Dia punya firasat bahwa begitu Ye Xuan resmi menghubungi pemerintah federal, maka putranya yang baik, yang merupakan menteri berat di ibu kota nasional, tidak dapat mengambil Ye Xuan lagi. Kebencian kedua belah pihak telah lama tidak dapat diselesaikan, yang mewakili apa, orang-orang bodoh itu punya hitungan. Demikian pula, di markas garnison federal Bintang Tianhe, raksasa militer Zhao Long dari bintang administratif ini juga melihat layar lebar yang menunjukkan peringkat orang-orang di depannya. Setelah waktu yang lama, Zhao Longcai menggelengkan kepalanya dengan getir dan bergumam pada dirinya sendiri, untungnya, saya tidak menemukan kesempatan untuk menembak, tetapi saya tidak menyinggung orang ini. Hei, dengan orang ini melakukan hal-hal di depan dan di belakang, satu hal baik-baik saja, tetapi semuanya sangat mengejutkan, apakah ini bisa menjadi kebetulan yang bisa dilepaskan? Ada semacam orang yang ditakdirkan untuk terbang ke langit. Kuncinya adalah apakah Anda dapat menyaksikan obor sebelum ia berkembang. Bagaimana kalau berjudi sekali-kali ini? Laozi Zhaolong menaruh harta karun itu pada metamorfosis kecil ini. Jika aspek tingkat tinggi Bintang Tianhe hanya terpendam dalam masalah ini, maka di aula urusan federal Bintang Tianhe, kali ini sudah menjadi perbincangan. Seorang pria yang baru saja mendaftar sebagai tentara bayaran antar bintang di aula federal Bintang Tianhe belum lama ini, hanya dalam beberapa bulan, ia memenangkan hampir 20 juta poin kontribusi federal dan masuk ke dalam daftar. Ia masuk dalam daftar dan masuk 9.000 teratas. Oh, semua ini seperti mimpi, sehingga semua orang bersemangat. Saudara-saudara, lihat tidak ada yang mustahil di dunia ini. Siapa tahu bahwa orang berikutnya yang masuk dalam daftar tidak akan menjadi salah satu dari kita. Tim kita sudah memiliki 6 tentara bayaran antar bintang StarCraft, dan akan segera memasuki kedalaman bintang pemakaman. Saudara-saudara kita yang berjumlah 8.080 hanyalah bintang tingkat 8. Hanya saja, saudara-saudara, kita tidak ingin melepaskannya, hanya ketika kita keluar, kita memiliki kesempatan. Itu aku, tahukah kamu? Tentara bayaran bintang 8080 adalah aku, yang ada di depanku. Bisnis tampak seperti pekerja galaksi tahun kecil. Aku merasa sangat bersemangat. Serakah, aku masih ingat adegan itu. Adik laki-laki, 8080 bayi, yang dari atas. Biar aku ambil angka keberuntungan ini, mungkin aku yang sekarang ada di daftar. Potong, ada orang sakit. Di kejauhan, ada penghinaan terhadap diri mereka sendiri. Dan di kejauhan, ada 3 sosok tetapi kompleks, melihat daftar kontributor federal di depan mereka, tidak dapat menggambarkan ekspresi di wajah mereka dengan kata-kata. Salah satunya adalah pencuri bintang hitam Loi. Orang ini, yang berhubungan dekat dengan Ye Xuan pada awalnya, tidak takut dengan kapal perang di sisi Bai Zhengying. Tapi sekarang, setelah melihat Ye Xuan bergegas ke dalam daftar 9.000 orang dalam satu gerakan, wajah He Longjiang menjadi gradien, dan seluruh orang itu sedikit konjak, dan mulutnya terus bergumam pada dirinya sendiri, salah. Kesalahan besar, setelah anak ini melarikan diri pada hari itu, pasti ada ciptaan yang hebat. Jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk memiliki prestasi hari ini. Semua ini, jika lelaki tua itu dapat menjatuhkannya, mungkin semuanya akan jatuh pada lelaki tua itu. Ini adalah ciptaan yang hebat. Ketika aku secara tidak sengaja, aku jatuh di belakangnya. Lelaki tua itu tidak mau. Tapi tidak apa-apa, hampir 20 juta poin kontribusi federal, lelaki tua itu tidak percaya, anak ini bisa hidup tanpanya untuk bertukar. Pada saat itu, begitu dia datang, semua rahasianya akan menjadi dewa para dewa. Lagi pula, itu hanyalah semut kala jengking di lingkungan nuklir bintang. Selama dewa mengatur rencananya agar lebih terperinci, semua yang dilakukannya akan jatuh ke dalam perhitungan dewa. Nona, Anda mengatakan bahwa Ye Xuan ini, apakah orang yang kita temui di awal? Tetapi bagaimana perasaan saya bahwa ini sangat tidak nyata? Di area lain, warna hijau wajah Lulu, menoleh ke Xuan Yuanxian di sebelahnya, dengan sedikit ketidakpercayaan di wajahnya, jika Ye Xuan ini, adalah orang yang kita lihat di awal, jadi, keberadaan seperti apa yang dia temui saat itu.
Itu mampu membuatnya memiliki ciptaan yang mengerikan, dan dengan upaya yang luar biasa, dia memiliki hampir 20 juta poin kontribusi, mengenalmu. Sekarang tidak banyak, tidak diragukan lagi bahwa yang kita temui hari itu adalah Ye Xuan. Selain itu, benteng luar angkasa yang mengambilnya bukan milik Federasi Wanluo kita, tetapi milik orang-orang Tianji di medan bintang pemakaman. Berbicara tentang ini, Xuan Yuan Zixiao, yang terpesona oleh Fajar, tiba-tiba menghela nafas. Orang itu, apa yang terjadi padanya? Bagaimana dia melakukannya? Bahkan di Kampangkalan tempat orang-orang Tianji tersebar di dunia ras manusia, ada dengan prestasi yang mengagumkan, semua ini seperti mimpi, orang yang aneh. Apa, Nona? Apa maksudmu, orang itu dia? Dia benar-benar masuk ke Kampangkalan Pramuka Surgawi, dan masih mendapatkan sejumlah besar kontribusi federal di dalamnya. Lobak hijau menghela nafas lega, dan aku tidak bisa mempercayainya dengan pandangan, tapi, apakah ini semua mungkin? Belum lagi bintang Tianhe, bahkan jika Ye Xuan sendiri, saat ini adalah warna wajah yang mengejutkan, dan telah lamban untuk waktu yang lama, dan akhirnya berangsur-angsur pulih. 20 juta, mendekati 20 juta, saya tidak tahu sudah berapa lama dia masih melihat 10 juta poin kontribusi federal. Seberapa jauh kedipan mata hampir 20 juta. Kejutan besar langsung muncul di hati saya. Ye Xuan tidak sabar untuk terbang kembali ke bintang Tianhe. Dengan 10 juta poin kontribusi federal, saya menukar tabung solusi kultur genetik 9 tahap. Selama solusi kultur gen tingkat ke-9 ada di tangan, maka pecahan otak super berbentuk bintang di sudut tangannya kemungkinan akan segera muncul kembali. Pada saat itu, Ye Xuan akan memiliki sistem komunikasi tingkat bintang yang independen. Selama energi cukup, Anda dapat menyerang jaringan bintang tingkat atas kapan saja. Bahkan bintang kaisar dan jaringan bintang kaisar teratas, ia dapat menyerang dan mendapatkan banyak informasi. Mencari sumber penelanan akan menjadi setengah waktu. Tian Hexing seharusnya telah digulingkan, dan ini bukan masalah kecil. Ketika pikiran itu melintas di benaknya, Ye Xuan bahkan menyadari situasi saat ini, dan wajahnya tidak bisa menahan senyum pahit, dan kemudian dia menggenggam tinju ganda, tapi itu tidak masalah. Bintang Tianhe kecil, bahkan pencuri bintang baik Black Loying dan Zhao Long kuat di lubang hitam, tetapi saya sekarang memiliki ibu nyamuk hitam dan Gunung Nebo, yang juga merupakan supremasi dua lubang hitam. Petik 2. Selain itu, meskipun ada benteng ruang angkasa kelas nebula sepanjang 5 km di bawah yang mulia Zhao Long, nyamuk hitam tidak hanya lebih buruk darinya, tetapi bahkan lebih. Itu adalah benteng ruang angkasa kelas sungai bintang berdiameter 10.000 meter. Sejauh aku masuk ke dalam daftar kontributor federal, bahkan jika itu bergoyang ke bagian dalam bintang Tianhe untuk bertukar, apakah itu Zhao Long atau Bai Zhengjun, tidak mungkin untuk terang-terangan, yang akan menyebabkan kemarahan publik. Mereka seperti terakhir kali, tunggu aku keluar dari bintang Tianhe dan kemudian mulai. Pada saat itu, ada nyamuk hitam dan dua lubang hitam yang kuat untuk dilindungi. Kali ini, aku takut bahkan melarikan diri tidak perlu. Memikirkan hal ini dengan kata-katanya sendiri, Ye Xuan tidak bisa tidak membuat keputusan besar. Namun, ini bukan saatnya untuk segera kembali ke bintang Tianhe untuk melaksanakan semua ini. Sebelum keberangkatan, masih banyak hal yang harus dilakukan. Pertama-tama, itu adalah kekuatan individu. Dia bahkan mengeluarkan tubuh sejumlah besar elit iblis tingkat tinggi yang sebelumnya telah masuk ke dunia abadi, dan kemudian dia menghancurkan pedang bintang darah sihir. Hei, begitu pedang ini muncul, tercium baunya seperti banyak daging dan darah berkualitas tinggi. Pedang itu mengeluarkan suara jangkrik yang ceria, yang jelas roh pedang di pedang itu sudah terbentuk. Pedang ini akan segera menghasilkan irama spiritual. Hati Ye Xuan melahirkan secercah harapan, tanpa ragu-ragu, langsung memacu pedang jiwa bintang darah ajaib, dan menghancurkan tubuh elit iblis senior yang menumpuk di depan gunung. Hei, hei, titik. Suara dengungan ceria terus terdengar, dan tumpukan iblis yang telah menjadi bukit kecil dengan cepat mengering, dan sekejap mata berkurang setengahnya, menjadi gunung tulang. Namun, pedang sumsum darah ajaib Ye Xuan telah lepas dari kendali Ye Xuan saat ini, dan telah melayang di ruang lantai 4 benteng luar angkasa Black Bass. Dari waktu ke waktu, suara dengungan ceria terdengar. Dalam hal ini, Ye Xuan tidak terburu-buru, jadi biarkan saja bermain-main. Pada saat ini,
Pedang sumsum darah ajaib memberinya perasaan bahwa itu hanyalah seorang anak yang baru saja lahir dengan kesadaran diri, nakal, aktif, tetapi ada rasa daging dan darah yang terhubung dengan dewanya. Ye Xuan dapat sepenuhnya merasakan volatilitas pedang sumsum darah. Ajaib, bagaimanapun, senjata sihir serangan ini telah menyempurnakannya sejak awal. Tuan, aku adalah darah, aku terjaga. Benar saja, setelah lingkaran melayang dengan riang, pikiran Ye Xuan menunjukkan suara susu dan susu, yang merupakan kesadaran pedang berlumuran darah. Orang kecil ini pintar, dia memberi dirinya nama dan menyebutnya darah ajaib. Namun, nama ini Ye Xuan cukup mirip dengannya. Rasanya seperti niat mendominasi dan membunuh dalam ketidakjelasan. Sebagai senjata sihir penyerang, seharusnya memiliki nama ini. Saat suara dalam pikiranku terdengar, pedang sumsum darah ajaib melayang lama di luar, berpikir bahwa itu juga kurang. Itu berubah menjadi sentuhan cahaya, langsung bergegas menuju Ye Xuan. Meskipun itu adalah harta karun yang telah berevolusi menjadi level legendaris, itu adalah peninggalan Ye Xuan. Bagaimanapun, bahkan roh pedang yang lahir di dalamnya telah mengambil inisiatif untuk mengenali Ye Xuan, dan itu tidak mungkin. Cedera pada Ye Xuan, di bawah kilatan darah, pedang sumsum darah ajaib langsung menyerbu ke tubuh Ye Xuan, sementara yang terakhir, juga mengangkat tangannya, melambaikan sejumlah besar elit iblis yang telah terkumpul di pegunungan. Dunia abadi di dalam tubuh. Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan melihat sekeliling pada pemandangan dari para budak iblis. Setelah sedikit memanjakan, dia berkata kepada tukang nyamuk yang malang itu, jika kamu turun, kamu akan memanggil bak dan laut, dan 3 hijau akan dipanggil. Adapun iblis lainnya para budak semuanya sudah pergi. Tak lama kemudian, nyamuk-nyamuk malang itu berbalik dan pergi, dan para pelayan lainnya di aula itu diam-diam mundur. Seluruh aula itu tiba-tiba kosong. Hanya Ye Xuan yang sendirian di sofa, dan yang lainnya seperti Li. Nyamuk dan Gunung Nebo semuanya berdiri di satu sisi. Jangan melihat kekuatan mereka berdua jauh lebih kuat daripada budak-budak sihir lainnya, tetapi di depan Ye Xuan, identitas mereka sama seperti budak-budak sihir itu. Dalam kesadaran mereka, hanya ada gagasan tentang Feng Ye Xuan, dan tidak ada tingkat kekuatan dan kelemahan lainnya. Tak lama kemudian, Bak dan Laut, sebilah pisau, 3 orang telah tiba. Ketika Bak datang, ia mengirim sejumlah besar iblis ke otak, dan berkata bahwa ada banyak iblis di bagian belakang tubuh, yang merupakan produk dari para budak iblis yang telah terbunuh dalam beberapa hari terakhir. Baiklah, mulai sekarang, semua pengintai iblis yang kembali tidak perlu membunuh, menjaga mereka, menungguku mengambil waktu, lalu pergi untuk menaklukkan. Menjangkau otak para iblis ini, Ye Xuan masih langsung dilemparkan ke dalam sistem melahap untuk membusuk, dan kemudian mengekstraksi kekuatan roh iblis. Setelah melakukan semua ini, dia melihat para budak iblis yang hadir, dan terus berkata, jadi, sekarang saya akan menugaskan posisi Anda dan mengklarifikasi tugas. Lapisan kedua di bawah ini masih didominasi oleh manajer umum Bak. Komandan budak 2000 orang itu masih pisau laut dan bulu hijau. Selain itu, iblis lain yang telah kembali ke tempat kejadian sedang mengintai, dan mereka baru saja mulai membentuk tim ketiga. Petik 2. Selain itu, semua budak sihir tidak harus keluar untuk mengekstraksi hal-hal seperti asal-usul nuklir bintang. Sebaliknya, sumber daya kultivasi di gudang material tingkat ketiga sepenuhnya terbuka, dan semua budak sihir akan memberi saya ranah peningkatan sesegera mungkin. Petik 2. Hanya ada satu misi untuk Anda, yaitu kultivasi. Kultivasi ulang. Selain lantai 2 area gua iblis, lantai 3 manajer umum juga Bak. Berbicara tentang ini, Ye Xuan melirik nyamuk-nyamuk malang itu, serta si botak dan ketiga pria itu, lalu dia berkata, si botak dan keduanya masih wakil direktur area ruang komputer lantai 3. Mereka yang membutuhkan, giliran dapat melamar ke Bak dan memilih dari lapisan kedua budak di bawah. Sedangkan untuk nyamuk-nyamuk malang itu, area gudang di lantai 3 akan diserahkan kepadamu. Tentu saja, di bawah kepemimpinan Bak, bahan-bahan di dalamnya, kamu hanya perlu melapor dan bertanggung jawab kepada Bak. Sedangkan untuk area tempat tinggal, kecuali gedung-gedung tinggi milik kalian masing-masing, kalian dapat memiliki satu villa di satu sama lain, dan semua budak sihir lainnya akan diubah menjadi kolektif bergaya apartemen. Mulai sekarang, tidak akan ada elit di benteng luar angkasaku. Satu-satunya perbedaan antara kelas dan orang miskin adalah tingkat tugas dan pentingnya tugas. Untuk lantai 4,
Aku sendiri yang bertugas di kota, dan Gunung Nebo dan Limosa adalah pengawal kiri dan kananku. Pusat pintar berada di bawah tanggung jawab Lembaga Pemikir Nanhuai, dan operasi harian seluruh lantai 4 berada di bawah tanggung jawab Kepala Pelayan. Ini mengacu pada situasi normal, dan jika ada gedung tinggi lain di benteng luar angkasa, aku dan Limos akan menghindar sementara, dan Naboshan akan melanjutkan identitas kapten. Semuanya akan beroperasi sesuai dengan model sebelumnya. Singkatnya, kita sekarang sedang terburu-buru, dan seluruh nyamuk hitam telah memberiku kecepatan untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan. Berbicara tentang ini, Yesuan tiba-tiba teringat sesuatu, dan menoleh ke lantai 4 pembantu rumah tangga untuk melihat masa lalu, berteriak, "Benar, kamu dan Nanhuai pergi ke pusat pintar." Lapisan pertama penjara Wan Luo berikut mengeluarkan pemberitahuan, mengatakan bahwa kapten utusan tidak akan pergi tur. Pada saat ini juga suara sistem dalam pikiranku juga terdengar. "Hei, ingatkan tuan rumah, jika Anda ingin memiliki nyamuk hitam, Anda dapat memurnikan bintang pusat cerdas, dan kemudian Anda akan mengendalikan seluruh benteng luar angkasa." Mendengar perintah ini, Yesuan tidak dapat membantu. Kemudian dia akan menjadi introvert dan melihat situasi spesifik di sisi sistem penelanan. Setelah beberapa saat, Yesuan akhirnya menyadari segalanya. Tidak seperti iblis, iblis tidak dapat memurnikan langit berbintang benteng luar angkasa karena tidak memiliki dewa dan dewa. Dalam hal ini, setelah benteng luar angkasa diminta untuk bertahan atau menyerang, atau bahkan meledak, instruksi harus dimasukkan secara manual dari tingkat keempat pusat kendali master cerdas. Namun Yesuan berbeda. Faktanya, hal itu dapat dilakukan untuk biksu manusia manapun, yaitu, secara langsung memurnikan langit berbintang benteng antariksa ini, sehingga benteng antariksa ini setara dengan salah satu senjata ajaibnya. Bahkan, Anda bahkan dapat masuk ke dalam tubuh. Karena otak super langit berbintang dari benteng antariksa manapun telah sepenuhnya terikat pada benteng antariksa pada awal penemuan kembali benteng antariksa, ia tidak dapat digantikan atau dipisahkan, sehingga pemurnian otak super langit berbintang yang setara dengan otak benteng antariksa, ini setara dengan memurnikan seluruh benteng antariksa. Dengan kekuatan Yesuan saat ini, ia benar-benar tidak dapat membuat kekuatan tingkat bintang ke dalam tubuh, tetapi setelah memurnikan benteng antariksa, ini dapat menjadi kenyataan. Karena ia berada di dalam tubuh, itu hanyalah senjata ajaib untuk pemurniannya sendiri. Tentu saja, bahkan kapal perang pribadi kecil juga merupakan senjata ajaib untuk pemurniannya, tetapi ia tidak dapat menempatkan pembangkit tenaga listrik tingkat bintang di kapal perang pribadi kecil dan memasukkannya ke dalam tubuh. Alasan mengapa benteng antariksa dapat mencapai ini adalah karena benteng antariksa berbeda dari kapal perang pribadi kecil. Bagian dalam menggunakan teknologi pelipatan ruang. Pembangkit tenaga bertabur, bintang di benteng ruang angkasa itu termasuk dalam tubuh Yesuan. Pada saat itu, mereka dan Yesuan sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun, dan ruang pelipatan internal membuat semua ini menjadi kenyataan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, langit berbintang adalah keberadaan misterius antara materi dan kehidupan, seperti halnya usia bumi. Setengah kehidupan misterius ini jarang terjadi bahkan di bintang-bintang komet. Langit berbintang dan otak super yang digunakan dalam benteng ruang angkasa secara alami tidak mampu dibandingkan dengan langit berbintang dan otak super di bintang administratif bintang Tianhe. Itu sama sekali bukan kelas. Yang pertama hanya dapat mengendalikan satu benteng ruang angkasa, sedangkan yang terakhir dapat mengendalikan seluruh bintang administratif. Hanya dengan begitu, celahnya dapat terlihat. Namun justru karena inilah sangat mudah dan praktis bagi Yesuan untuk menyempurnakannya. Hanya dalam waktu setengah hari, ia menyempurnakan otak super langit berbintang dari lapisan keempat pusat kendali utama cerdas benteng ruang angkasa Black Bass secara menyeluruh. Pada saat ini, perintah sistem dalam pikiran Yesuan akhirnya berbunyi. "Hei, selamat kepada tuan rumah. Langit berbintang dan otak super dari benteng luar angkasa nyamuk hitam yang disempurnakan, mulai sekarang, dapat mengeluarkan instruksi apapun ke seluruh benteng luar angkasa. Panggil." Semuanya akhirnya selesai. Mulai sekarang, Yesuan sudah memiliki hak untuk secara sewenang-wenang melewati pintu luar angkasa manapun, dan juga memiliki hak untuk secara selektif atau komprehensif mengirimkan izin ini kepada siapapun. Masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Setelah menyelesaikan masalah ini, aku harus pergi ke lapisan pertama dari 1010.000 penjara berikutnya untuk melihat apakah Lu Laotou masih hidup. Dengan kata-katanya sendiri,
Yesuan berbalik dan berjalan ke pintu ruang angkasa yang mengarah ke lantai 3. Melalui sana, dia akan langsung menuju ke lapisan kedua rumah gua iblis di bawah, dan kemudian pembunuhan para iblis di lantai 2 aula akan dihancurkan dengan darah sihir. Setelah itu, para pengikut seluruh benteng luar angkasa nyamuk hitam tidak akan dibantai, tetapi akan dikurangi. Bagaimanapun, itu telah menjadi markas Yesuan. Puluhan ribu iblis asli sekarang menjadi 3.000. Kurang dari itu, aspek kompilasi memang menjadi masalah besar. Bahkan iblis yang kembali tidak dapat membunuh, dan setelah semuanya berada di jalur yang benar, Yesuan bahkan harus menemukan cara untuk keluar dan menangkap para penyihir pengintai Battlestar lainnya. Jangan katakan bahwa 10.000 salinan asli kompilasi, setidaknya harus lebih dari setengahnya. Tentu saja, dia sekarang mengambil rute butik. Benteng luar angkasa lainnya menggunakan iblis ini sebagai pahatan, biarkan mereka bekerja terus-menerus di luar, dan mengekstraksi asal-usul bintang dan beberapa mineral langka lainnya. Hanya memberikan sedikit sumber daya kultivasi. Tapi Yesuan berbeda, dia telah memerintahkan semua budak sihir untuk tidak keluar lagi. Biji hitam yang mengolah kekuatan spiritual sepenuhnya terbuka untuk dipasok. Satu-satunya persyaratan hanya satu, yaitu, semua budak sihir, mulai sekarang, telah mulai meningkatkan kultivasi mereka dengan kecepatan penuh. Dengan cara ini, dia percaya bahwa seiring berjalannya waktu, kekuatan pribadi semua budak sihir di seluruh nyamuk hitam akan melompat ke tingkat yang baru, dan semua ini bersama-sama, di nyamuk hitam meskipun jumlah budak iblis kecil, dibandingkan dengan benteng luar angkasa iblis lainnya, kekuatan komprehensifnya telah menjadi yang teratas. Dengan Yesuan menyempurnakan langit berbintang dari lapisan keempat pusat kendali utama yang cerdas dari benteng luar angkasa Black Bass. Di aula urusan federal di dalam semua bintang administratif Republik Federal Venezuela, poin kontribusi federal tercantum dalam daftar orang-orang di dunia. Data berubah lagi. Daftar orang, yang ke-7.998. Yesuan, nomor tentara bayaran bintang, Ta13.148.080. Poin kontribusi federal saat ini, 29.876.543. Untuk sesaat, poin kontribusi federal Yesuan naik 10 juta poin lagi, dan peringkatnya juga dari 9.000 sebelumnya, bergegas ke 8.000 teratas, dan tiba-tiba naik 1.000. Lagi pula, di antara 5.000 orang di belakang daftar, poin kontribusi federal yang berbeda satu sama lain pada dasarnya adalah ratusan ribu celah. Yesuan memiliki lebih dari 10 juta poin-poin kontribusi federal. Cukup normal untuk naik ke 1.000. Apa yang menyebabkan semua ini secara alami terkait dengan pemurnian bintang-bintang dan otak supernya. Meskipun ada banyak orang kuat dari ras pelayan di keluarga surgawi, mereka memasuki medan bintang pemakaman yang mengisolasi alam semesta pertama dan alam semesta ketiga dengan mengubur lubang cacing alam semesta alami jauh di dalam medan bintang. Bahkan beberapa dari mereka sporadis. Kelompok etnis Tianji ada, namun, skala sebenarnya, tetapi hanya iblis. Bagaimanapun, karakteristik keluarga iblis ada di sini, selama mereka memasuki medan bintang pemakaman, mereka semua dapat bergoyang dan bergoyang tanpa menyembunyikan kepemilikan mereka. Tetapi bahkan jika itu adalah keluarga iblis, hanya 10 benteng luar angkasa yang memasuki area ini. Masing-masing dari 10 benteng luar angkasa tidak tahu berapa banyak bintang dan sumber daya nuklir dan mineral langka yang diperoleh oleh Celestial setiap tahun. Ini hanyalah sumber daya untuk berurusan dengan manusia di situs yang dikendalikan manusia. Oleh karena itu, jika benteng luar angkasa diubah menjadi titik kontribusi federal, itu benar-benar mengerikan. Sebelumnya, Yesuan baru saja memenangkan nomor nyamuk hitam, yang setara dengan perang. Bagian ini, dia telah memperoleh poin kontribusi federal yang sesuai. Tetapi itu adalah satu hal untuk mengambilnya. Ini adalah masalah lain untuk menyempurnakannya menjadi kegunaannya sendiri. Ini setara dengan menangkap seorang tahanan dan langsung membela tahanan tersebut. Nilainya benar-benar berbeda. Oleh karena itu, ketika Yesuan berhasil mengalahkan nyamuk hitam dan mengubahnya dari kubu iblis menjadi senjata sihir pribadi Yesuan, dia sekali lagi memperoleh 10 juta poin kontribusi federal penuh. Sebenarnya, dia masih memiliki cara untuk mendapatkan banyak poin federal, dan cara ini telah lama ada di tangannya, tetapi Yesuan belum menyadarinya. Tidak diragukan lagi, saat rute ini ditemukan olehnya, akan ada lebih banyak sumbangan federal, dan pada saat itu, saya khawatir Yesuan akan langsung disambar petir.
Dan saat dia mendapatkan 10 juta poin sumbangan federal saat ini, Yesuan sekali lagi terdiam sebentar dan bergumam pada dirinya sendiri, berani. 10 juta, ini adalah sebotol larutan kultur Genji Uji lainnya, itu aku tidak tahu berapa banyak botol di kolam pertukaran federal. Dengan gumaman Yesuan pada dirinya sendiri, Bintang Tianhe telah meledakkan pot lagi. Di aula urusan federal Bintang Tianhe, momen itu telah terguncang, semua orang penuh dengan fanatisme, dan semua pemandangan berkumpul pada nama nomor tentara bayaran dan nomor 8080, dan kegembiraan itu menggelegar. Pada saat ini, Yesuan menjadi legenda. Seorang tentara bayaran antar bintang nuklir bintang kecil, setelah baru saja bergegas ke puncak daftar 9000, kurang dari setengah hari, bergegas ke 8000 teratas, dan tiba-tiba menambahkan 10 juta poin integral kontribusi federal. Semua orang menebak, ini adalah tentara bayaran antar bintang bernama Yesuan, apa yang dilakukannya. Spekulasi yang sama, pada kenyataannya, pada saat ini semuanya ada di benak Bai Zhengjun, Zhao Long, bajak laut bintang hitam Lo Ying dan pelayan hijau dan pelayan utama Xuan Yuanxian. Bahkan Su, yang telah bergegas ke area lubang hitam dengan armada Battlestar dari bintang nasional, untuk berurusan dengan lubang hitam kecil, adalah bisikan tatap muka, bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah seekor anjing. Gai, dia pada akhirnya, selesai. Selain Kam manusia, keluarga surgawi mengirim komandan tertinggi alam semesta ketiga untuk mengubur bidang bintang, yaitu, lubang hitam dari pembangkit tenaga listrik tingkat 9 Gu menebak, saat ini juga merupakan wajah kemarahan. Di antara 10 kastil luar angkasa yang diintai iblis, penjaga Warcraft yang paling kuat adalah angin hitam. Penjaga angin hitam adalah binatang angin hitam. Itu dibudidayakan sebagai urutan ke-8 dari lubang hitam. Oleh karena itu, angin hitam juga merupakan andalan dari 10 kastil luar angkasa ajaib. Sebagai tebakan berkepala besar, itu ada di angin hitam. Pada saat ini, di tengah lantai 4 angin hitam, layar virtual besar menunjukkan daftar anggota Dana Federal. Sebagai iblis dari keluarga surgawi di alam semesta ketiga manusia, Taipan itu sering memperhatikan 3 orang di dunia ini, dan alasan mengapa dia marah saat ini adalah karena Yesuan tiba-tiba memperoleh ribuan federasi 2 kali berturut-turut. Poin sumbangan, dan kemudian peringkat dalam daftar orang, melonjak dengan cepat. Kita harus tahu bahwa setiap poin sumbangan federal merupakan representasi dari kekalahan pihak celestial. Dengan kekuatan ras manusia dan bahkan federasi vulkan, mustahil untuk menyerang alam semesta pertama dari pangkalan kebangsaan Tianji. Faktanya, orang bernama Yesuan ini hanyalah semut kalajengking dari lingkungan nuklir bintang. Tidak ada kualifikasi untuk lubang cacing kosmik alami jauh di dalam bidang bintang pemakaman. Dalam hal ini, pihak lain memperoleh hampir 30 juta poin-poin kontribusi federal, yang jelas diperoleh di bidang bintang pemakaman. Tetapi itu semua tidak ilmiah, kecuali hanya ada beberapa orang berpangkat tinggi dari puncak dunia yang datang ke sini, dan mereka kebetulan mengalami badai luar angkasa, terluka parah dan sekarat, dan kebetulan ditabrak oleh anak ini, dan mereka membuat yang sudah jadi. Jika tidak, dia bagaimana Anda mendapatkan hampir 30 juta poin kontribusi federal dalam waktu singkat? Sialan, siapa yang bisa memberitahu saya dengan tepat apa yang salah? Bagaimana anak itu melakukannya? Apakah dia mencuri benteng luar angkasa dari Laozi? Itu lelucon. Di wajahnya, Gu menebak telapak tangannya dan menghancurkannya, lalu memerintahkan, saya akan segera memberitahu 9 benteng luar angkasa lainnya, dan biarkan semua iblis mengintai pencarian. Saya harus mencari tahu kebenaran masalah ini. Saya ingin membawa bajingan kecil bernama Yesuan ini ke Laozi. Ya, di sampingnya, seorang pramugari bintang dalam posisi bintang menundukkan kepalanya dan kemudian bergegas untuk lewat. Pada saat ini, tebakan saat ini benar-benar tak terbayangkan. Apa yang menurutnya adalah hal yang paling mustahil justru merupakan kebenaran. Alasan mengapa Yesuan mampu mendapatkan hampir 30 juta poin kontribusi poin federal dalam waktu singkat memang merupakan alasan mengapa Tuhan merenggut kastil luar angkasa dari tangannya. Selain itu, poin kontribusi poin semacam ini telah melonjak dengan cepat, tampaknya belum pada akhirnya, ini hanyalah permulaan, badai yang lebih sensasional, akan segera dimulai. Dengan Yesuan kembali ke domain Wanluo di lantai pertama benteng luar angkasa Black Bass. Itu ditakdirkan untuk menjadi semua orang, dan bagian luarnya adalah kokain sebelum Yesuan pergi, dia menyerahkan tahanan. Penjara Wanluo kepada 2 orang,
yaitu Sa Zuo dan Mei Tang. Kekuatan kedua orang ini adalah tahap keempat dari lingkungan nuklir bintang, yang termasuk dalam jangkauan atas dari 100 sipir penjara. Selama periode tersebut, seluruh penjaga-penjara Wan Luo bertanggung jawab atas kepemimpinan mereka. Meskipun penjara Wan Luo tidak dapat dihubungkan dengan yang di atas, lapisan keempat di atas dapat mencapai tingkat terendah penjara Wan Luo melalui pusat kendali utama yang cerdas. Di mata benteng luar angkasa nyamuk hitam, satu-satunya wadah pemikir yang tersisa, Nan Huai, menurut perintah Ye Xuan, setelah perintah kapten untuk berpatroli di bagian bawah penjara Wan Luo, jumlah lebih dari 100 juta tahanan segera meledak, semua sipir penjara. Mereka semua gugup. Banyak orang bahkan menebak apakah penjaga penjara baru, Ye Xuan, memiliki situasi di atas. Kalau tidak, bagaimana mungkin Gunung Naibo, penguasa seluruh benteng luar angkasa bas hitam, tiba-tiba datang ke patroli bawah? Anda tahu, situasi ini tidak pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir, dan tiba-tiba muncul, dan alasannya jelas tidak biasa. Dengan mengingat hal ini, Sa Zuo dan Mei Tang, bahkan jika mereka memulai aksinya, pertama-tama mengumpulkan semua sipir penjara, mengatur ulang disiplin, dan kemudian membagi kembali regu patroli. Semua sipir iblis dibagi menjadi 10 tim. Pada saat yang sama, ada 5 patroli yang berpatroli di penjara Wan Luo yang luas di luar, dan semuanya dalam keadaan teratur, memperlihatkan desahan ketegangan. Saat kelima tim patroli terus bergerak, berita tentang seluruh puncak benteng nyamuk hitam akan berpatroli, dan segera menyebar di antara hampir 10.000 tahanan federal di daerah tersebut. Lu Wenxuan, lelaki tua dari jangkrik hijau, tampaknya telah menebak sesuatu. Dia mendesah, "Oh, sepertinya bocah bodoh itu belum melarikan diri." Bahkan level tertinggi dari seluruh benteng luar angkasa harus berpatroli. Ini jelas merupakan arti dari perbaikan. Saya khawatir saya akan menangkap beberapa ayam dan monyet pembunuh yang khas. Sayang sekali bocah bau itu. Saat suara Lu Wenxuan mendesah, tanggapan 4 minggu itu segera terdengar seperti kutukan. "Lu Lao Tou, kamu masih kasihan pada anak itu, kita semua sudah lelah padanya. Kali ini Neboshan masuk, saya khawatir akan ada banyak orang yang tidak beruntung. Ini jelas bahwa dia tidak melarikan diri, tetapi melampiaskan keberadaannya." Petik 2. Ada pertunjukan. Kali ini, beberapa dari kita yang lebih dekat dengan kandangnya takut tidak beruntung. Jelas bahwa anak itu telah melarikan diri dari penjara tetapi belum melaporkannya. Gunung Naibo harus menggunakan pisau kita. Aku sudah tahu ini sebelumnya. Seharusnya aku mengungkap identitasnya di penjaga penjara. Setidaknya aku bisa menghindari perampokan hari ini. Oh, aku kehilangan harapan pada anak itu hari itu. Aku tidak menyangka orang ini kejam. Kebenaran, cukup untuk melarikan diri sendirian, tetapi masih gagal, dan aku lelah menunggu. Hei, aku sudah lama berpikir untuk melapor. Belum terlambat untuk memikirkan ini. Kamu memiliki kesempatan yang sama sekarang. Tanpa menunggu kesalahan selama 4 minggu, kata-kata sinis Ye Xuan sudah berdering. Dia telah menyempurnakan langit berbintang dan otak super sebagai pusat kecerdasan seluruh pasukan luar angkasa Black Bass, dan pergerakan setiap sudut seluruh benteng luar angkasa dapat dipahami sepenuhnya, dan suaranya dapat langsung ditransfer ke area manapun. Pada saat ini, dengan suara Ye Xuan bergema di bagian penjara Wan Luo ini, sosoknya juga diambil dari film cahaya hitam pintu luar angkasa. Diikuti oleh nyamuk dan gunung Nebo dan 4 orang bak dan nyamuk kerangka. Kepala, melihat Ye Xuan muncul, Sa Zuo dan Mei Tang hampir langsung membenturkan mata mereka ke tanah, dan kata-kata di mulut mereka tergagap, dan wajah mereka penuh dengan ekstasi. Itu benar-benar terlalu banyak. Kepala kecil dari seluruh benteng luar angkasa, Gunung Nebo, seperti adik laki-laki, di belakang Ye Xuan. Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka sama sekali tidak dapat mempercayainya. Pada saat ini, mereka curiga dalam mimpi mereka. "Bagaimana, melihat bahwa aku masih hidup, apakah kamu begitu kecewa?" Ye Xuan diam-diam tersenyum, tetapi wajahnya langsung tenggelam. "Bagaimana bisa? Hahaha, kepala, kamu lebih baik dari sapi, itu saudaraku. Bermain adalah sebuah semua ini seperti mimpi. Aku tahu kau akan turun. Mengapa saudara-saudara begitu gugup? Mengapa kau melakukan ini, menakut-nakuti kami?" Ketika Sa Zuo dan Mei Tang sama-sama tertawa, meskipun mereka tidak tahu bagaimana Ye Xuan melakukannya,
faktanya ada di depannya, dan Neboshan mengikutinya, yang jelas-jelas dikendalikan oleh Ye Xuan. Biarkan mereka merasa hebat, sebagai sipir iblis yang dikirim ke bawah, untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki keluhan tentang Gunung Nebo, itu jelas tidak mungkin. Ketika saya mendengar kata-kata kedua orang ini, Ye Xuan juga menyeringai, dan hati saya tiba-tiba lepas. Sebenarnya, dia telah ragu-ragu sebelumnya, dan apakah sipir berusia 100 tahun di penjara Wanluo berikut juga harus menggunakan budak untuk menerima layanan. Meskipun Ye Xuan mengatakan bahwa itu adalah upaya langsung, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tetapi jika itu benar, Ye Xuan akan memiliki master. Meskipun awalnya dia menyamar sebagai orang iblis dan bercampur dengan sipir penjara, tidak dapat disangkal bahwa orang-orang ini benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Ketika mantan Ye Xuan ingin mengalahkan sipir penjara asli, mereka bahkan membuat pasukan bersiap. Dalam hal ini, jika Ye Xuan memperlakukan semua lebih dari 100 sipir penjara sebagai musuh, masalah ini akan memiliki pengaruh di hatinya. Oleh karena itu, Ye Xuan sudah punya rencana sebelum datang ke sini. Jika dia melihat orang-orang ini, pihak lain takut, dan tanpa perasaan yang asli, maka mereka akan menanam jejak budak. Bagaimanapun, itu sudah disentrifugasi, cepat atau lambat. Namun, jika sipir penjara masih sama seperti sebelumnya, mereka tidak terburu-buru. Jika ada perubahan nyata di masa depan, maka itu akan dilakukan. Lebih dari 100 sipir penjara, di benteng luar angkasa nyamuk hitam ini, benar-benar tidak memandang rendah badai apapun. Pergilah, biarkan aku pergi ke penjara Wanluo untuk berbelanja. Ada seorang lelaki tua yang berjanji untuk membayarnya kembali. Masalah ini harus dilakukan hari ini. Sambil menunjuk Sazuo dan Meitang, mereka mengangguk, dan Ye Xuan berjalan ke posisi di mana kandang lelaki tua itu berada. Keduanya saling menundukkan kepala dan bertukar pandang. Ketika mereka berteriak keras, mereka memimpin puluhan sipir dan berlari ke depan. Iblis yang bisa menjadi sipir di penjara Wanluo ini semuanya bisa berpikiran sepanjang malam, secara alami mampu melihat situasi. Sikap Ye Xuan membuat mereka merasa tenang di hati mereka, dan mereka hanya ingin tampil dengan baik, sedangkan untuk hal-hal tingkat tinggi, tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka hanya tahu bahwa saudara-saudara mereka sekarang dalam damai. Setelah beberapa saat, Ye Xuan berhenti di depan kandang Du Lao Tou, dan Du Weng Xuan, yang benar-benar bodoh di dalam kandang, mendengus, Du Lao Tou, Ye Mo hanya datang untuk berjanji hari ini, sekarang kamu dapat berayun kapan saja. Tanah itu pergi. Setelah itu, Ye Xuan melambaikan tangannya dan kandang itu terbanting. Dia menerimanya dan menghilang, bisakah anakmu benar-benar mengendalikan kurungan penjara sejuta? Ini, saat pilar-pilar tahanan disingkirkan, mereka menghilang, dan tubuh mereka dan bagian luar menyatu. Bahkan jika mereka tidak bergerak, mereka langsung dikeluarkan dari kurungan dan langsung mendapatkan kembali kebebasan lelaki tua Lu Weng Xuan. Tiba-tiba berhenti, melihat Ye Xuan dengan licik, aku bertanya tanpa sadar, tetapi kepalaku penuh dengan pertanyaan. Oh, aku bertemu dengan saudara Neboshan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Jadi dia memberiku benteng luar angkasa nyamuk hitam. Ye Xuan Chong membanting matanya dan menyeringai. Karena seluruh benteng luar angkasa adalah milikku, apa yang aneh untuk mengendalikan kurungan? Sebenarnya, selama aku bersedia, aku bisa membiarkan puluhan ribu tahanan semuanya menghilang, dan seluruh bagian penjara Wanluo telah berubah menjadi tempat keterbukaan. Ini benar-benar tidak menyombongkan diri, Ye Xuan memang bisa melakukannya, dan itu hanya masalah berbalik di antara keduanya. Jika sebelumnya, jika dia berkata demikian, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa bahkan lelaki tua Lu Weng Xuan tidak akan ragu untuk meluruskan matanya. Tetapi sekarang, dengan kenyataan bahwa hidup ada di depan kita, ditambah dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup, pusat kekuatan federal di penjara lain semuanya tercengang dengan gembira, dan postur sentimental hanya satu persatu. Menangis dan berteriak untuk menemukan kematian dan hidup. Seluruh bagian penjara Wanluo menjadi pasar sayur dalam sekejap. Saudaraku, saudaraku, selamatkan saudaraku, aku mengirimimu kotak ruang angkasa sebelumnya. Dan aku masih memilikiku, lelaki tua di sini cukup kaya di rumah, saudara-saudara Ye Xuan, aku akan memberimu setengahnya, kamu akan menganggapku kentut. Hahaha, aku tidak dapat memikirkan para pahlawan ini dalam ras manusia. Ye Daoyou, lelaki tua itu optimis tentangmu.
Jika kamu melihatnya sesegera mungkin, biarkan aku keluar. Mari kita buat minuman dan minum 3 cangkir terlebih dahulu. Lipatlah kamu berkedip besar, ingin meminta orang untuk menyelamatkan nyawa dan mengatakan bahwa kamu akan mati. Dipasang seperti sepasang batuk, Ye Daoyou, kita semua adalah elit ras manusia. Kita semua harus saling mencintai dan membantu. Tolong bacalah, tolong buka pintu dulu. Titik 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 titik. Mendengarkan suara jeritan berisik ini, Ye Xuan mengerutkan kening. Ketika bahkan kedua sisi Sazuo dan Mei Tang mengedipkan mata, kedua pria itu akan tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan jika wajah tenggelam, mereka akan langsung pergi ke tempat terdekat. Di depan kandang, hal yang paling menyenangkan yang kamu sebut, apakah berdosa mengganggu kepala? Apa sampah dengannya? Diperkirakan itu gatal, sehingga dia nyaman dan nyaman. Kedua pria itu saling memandang dan langsung melarang larangan kandang. Saya melihat kilatan listrik biru samar, dan busur biru besar hancur di antara bagian atas tengah, dan bagian dalam kandang itu tertegun dan Ye Xuan melihatnya. Orang yang bersumpah untuk minum 3 cangkir langsung hancur. Seluruh pria itu berjongkok dan seluruh orang itu duduk. Untuk sementara waktu, semua orang terdiam, dan semua orang menghela napas lega dan menatap Ye Xuan dengan licik. Seluruh orang itu merasa tidak enak. Batuk, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menyalahgunakan hukuman gantung? Kita berada di penjara, dan kita harus beradab di masa depan. Ye Xuan batuk 2 kali, lalu melihat sekeliling dan melihat kandang di sekitarnya. Dia berkata, semua orang dapat yakin bahwa hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi. Mereka semua adalah sesama warga federal. Saya akan menahan mereka dan membiarkan mereka berhenti menggunakan hukuman gantung. Meskipun Anda telah mengutuk saya di masa lalu, saya selalu berpikiran terbuka dan melihat saham. Rekan-rekan federal, kesejahteraan ini akan tetap membantu Anda memperjuangkan. Di antara kata-kata itu, jelas bahwa itu harus tetap ditutup, dan tidak ada niat untuk membiarkan orang pergi. Orang-orang di dalam kandang bukanlah orang bodoh. Wajah mereka muram dan mata mereka berkaca-kaca. Ketika mereka bangun, mereka semua mulai memikirkan strategi untuk keluar. Pada saat inilah pikiran Ye Xuan sekali lagi membunyikan suara sistem dari sistem fagositosis tanpa peringatan. Hei, selamat kepada tuan rumah. Dapatkan 10.000 poin dalam kontribusi federal, dan pecahkan peringkat. Poin saat ini, 29.886.543-0. Peringkat saat ini, nomor 7.997 dalam daftar. Bagaimana situasinya? Ye Xuan bahkan tercengang. Dia tidak melakukan apapun saat ini. Dia hanya memasang rasio. Bisakah Anda memiliki poin kontribusi federal? Apakah ini terlalu banyak? Pikiran itu terlintas di benak saya, dan Ye Xuan terdiam selama beberapa detik dan kemudian menyadarinya. Selain rasio, dia hanya melakukan satu hal, yaitu, melepaskan manusia hijau Lu Wengxuan. Jelas bahwa peningkatan tiba-tiba 10.000 poin-poin kontribusi federal terkait dengan masalah ini. Lu Wengxuan adalah ahli hukum ras manusia Republik Federal Tiongkok, dan kekuatannya juga berada di ranah kelima dunia bintang. Jika dia dibawa pergi oleh iblis, itu pasti kerugian besar bagi Federasi Burung Nasar, dan Ye Xuan akan menjadi miliknya. Dibebaskan, ini jelas merupakan hal yang baik bagi Federasi Faro, jadi dia memenangkan 10.000 poin-poin kontribusi federal. Menyadari hal ini, mata Ye Xuan cerah. Tanpa sadar, dia menyapu pandangannya ke kandang-kandang di kejauhan, dan kegembiraan hampir tidak bisa ditekan. Puluhan ribu tahanan federal, dari situasi barusan, selama dia menyatukan pilar-pilar sangkar itu, dia adalah kartu tentara bayaran berbintang yang terikat pada identitas federal yang dicap pada dewanya. Kartu itu akan secara otomatis mengenali bahwa dia telah menyelamatkan seorang yang kuat di tingkat federal. Bahkan jika mereka tidak memiliki nilai seperti manusia hijau Lu Wengxuan, mereka dapat mencapai 10.000 poin kontribusi federal, tetapi kemenangan utamanya adalah banyak, 1 orang dan 5.000 poin, itu semua 50 juta. Apa itu cairan kultur genetik 5 tabung dan 9 tahap? Yang lebih penting, sejumlah besar poin federal tidak hanya muncul begitu saja, tetapi juga pada saat yang sama dengan kontribusi federal ini, Ye Xuan juga dapat memanen sejumlah besar sumber daya kultivasi dan berbagai harta karun. Mengapa? Apakah ini masih dipertanyakan? Orang-orang ini tidak tahu bahwa Ye Xuan dapat memperoleh manfaat seperti itu. Oleh karena itu, jika mereka ingin menyingkir,
mereka akan mengumpulkan semua jenis sumber daya kultivasi dan harta karun di dalam tubuh, belum lagi semuanya dijarah. Setidaknya mereka harus menyingkir. Kalau tidak, kapan Laozi mengajari Lei Feng untuk melakukan hal-hal baik? Namun, setelah kegembiraan yang tak dapat dijelaskan, Ye Xuan dengan cepat menjadi tenang. Hal ini sedikit salah. Bukannya dia tidak ingin membebaskan 10.000 tahanan federal ini, tetapi bagi Ye Xuan, membebaskan mereka jelas merupakan kerugian. Bahaya tersembunyi bahkan lebih dari puluhan juta poin kontribusi federal yang diperoleh Ye Xuan dari insiden ini, serta sejumlah besar sumber daya kultivasi dan total pendapatan berbagai harta karun. Karena begitu lebih dari 10.000 tahanan federal telah dibebaskan, semua yang dimiliki Ye Xuan di benteng luar angkasa nyamuk hitam ini akan terungkap. Bahkan jika orang-orang itu bahkan tidak tahu apa yang telah dia lakukan setelah meninggalkan penjara Wan Luo, fakta-fakta di hadapannya ada di sini, hanya untuk membocorkan hasilnya, dan konsekuensinya, Ye Xuan tidak mampu menanggungnya. Nak, apa yang terjadi? Sama seperti Ye Xuan, yang ragu-ragu karena hatinya, dia dalam keadaan memanjakan diri. Du Wengxuan, lelaki tua di pinggir jalan, juga kembali dari keterkejutan hebat saat itu, dan langsung pergi dari area kandang tempat pilar itu hilang dari Ye Xuan. Di depannya, dia mengangkat tangannya dan menepuk pundaknya. Dia tersenyum dan berkata, tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, lelaki tua itu tidak salah paham. Masalah apa? Bicaralah dengan lelaki tua itu. Oke, kamu tidak harus pelit dan menjualnya. Sekarang kamu bisa pergi dengan cepat. Ye Xuan tersenyum sedikit, tidak mengatakan apa-apa, tetapi mendesak Tuan Tanah untuk pergi dari sini, namun, yang terbaik bagimu untuk merahasiakannya ketika lelaki tuamu keluar. Tidak pantas untuk melewati situasi di sini. Kamu khawatir tentang ini. Meskipun Ye Xuan baru saja mengatakan sepatah kata, tetapi Lu Laotou jelas-jelas adalah denda pribadi. Bahkan jika dia menyadarinya, dia tertawa, aku mengatakan apa yang membuat anakmu kesal, sekarang seluruh benteng luar angkasa nyamuk hitam telah tiba. Apa masalahnya? Aku tidak berpikir itu karena hal kecil ini. Mata Ye Xuan berbinar dan tiba-tiba bertanya, bagaimana kamu mengatakan ini? Sejuta pusat kekuatan federal ini memang masalah. Ada banyak orang yang telah bercampur aduk. Begitu mereka dilepaskan, itu adalah ancaman besar untuk mengambil rahasia besar nyamuk hitam. Kepala mikro maksimum Lu Laotou, sambil berbicara, telah mengangkat tangannya dan menunjuk ke sekeliling, dan kemudian dia mengambil alih, namun, ini, bagaimanapun juga, lebih dari 1.000 elit federal, yang dapat ditangkap dan dipenjara oleh iblis. Bukankah ada pencapaian atau keuntungan yang sangat mengesankan di bidang tertentu, atau generasi yang luar biasa dengan latar belakang? Bagi Federasi Viro, ini jelas merupakan sumber daya bakat yang sangat besar. Sebelum nyamuk hitam ini menjadi tuan iblis, ia telah pergi. Sekarang semuanya ada di tanganmu. Bisakah kau benar-benar mengeraskan hatimu, terlepas dari tren umum? Tentu saja, hanya mengandalkan 10.000 orang ini, untuk mengatakan bahwa itu dapat memengaruhi tren umum federasi, itu memang dibesar-besarkan, dan bahkan tren umum sebuah kekaisaran tidak dapat terpengaruh. Tetapi pernahkah kau mendengar sebuah kalimat? Sebut saja itu efek kupu-kupu. Siapa yang bisa memastikan bahwa setelah mereka dibebaskan, di masa depan, beberapa dari mereka tidak akan memainkan peran penting dalam pertempuran Federasi Wanda melawan Celestial. Jadi, pusat kekuatan federal ini, kau harus melepaskannya. Petik 2. Tetapi ini tidak berarti bahwa kau mengambil risiko mengungkap rahasiamu sendiri dan menyerahkan kebenaranmu. Itu benar-benar terlalu palsu, dan orang tua itu tidak dapat mengatakannya. Jika Anda ingin mereka menyimpan rahasia, sebenarnya sangat mudah. Biarkan mereka bersumpah demi pasukan, dan serahkan sumpah kepada Anda. Begitu seseorang ingin membocorkan rahasia dalam bentuk apapun, termasuk dipaksa untuk mengaku. Carilah jiwa-jiwa. Petik 2. Maka, Anda bisa menjadi orang pertama yang terinspirasi oleh sumpah yang mereka serahkan, dan karena sumpah ini berhubungan dengan kosmos, jadi apakah Anda berada di alam semesta ketiga atau alam semesta pertama? Penginderaan instan, pada saat itu, hanya satu yang harus berada di antara keduanya, sehingga orang ini dapat terbang menjauh, para dewa runtuh di bawah kekuatan sumpah. Selain itu, ada keuntungan lain dari pendekatan ini, yaitu pegangannya. Jejak sumpah semacam ini, bahkan jika mereka tidak melewati kehidupan, tetapi selama sumpah merek belum dipulihkan, maka hati mereka tidak akan pernah bisa disempurnakan menjadi sempurna.
Sekarang alam tidak lemah, dan di masa depan, setelah diperbaiki menjadi alam naik, kekurangan semacam ini akan menjadi sangat penting, bahkan tentang seberapa banyak yang dapat mereka capai dalam cara mereka berlatih. Dengan kata lain, selama kamu memegang puluhan ribu tanda sumpah di tanganmu, maka di masa depan, begitu ada beberapa petinggi federal di antara orang-orang ini, seperti kepala ibu kota, kaisar, dan sejenisnya, maka kamu bocah. Aku bisa mendapat untung besar. Setelah mencapai level dan level itu, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk menebus sumpah yang menjadi milik mereka darimu, dan hanya harus jujur dan praktis, tetapi tidak menggunakan trik lain karena di antara tindakanmu, kamu dapat memutuskan hidup dan mati mereka. Aku benar-benar harus mencapai ketinggian itu. Orang-orang ini jelas lebih takut mati dan tidak akan mengambil risiko. Tanpa menunggu Lu Laotou selesai, mata Ye Xuan berbinar, dan itu masih semakin terang. Itu tidak hanya dapat memanen puluhan juta poin kontribusi federal, tetapi juga mendapatkan sejumlah besar sumber daya budidaya skala besar dan berbagai harta karun. Selain itu, yang lebih penting, ini setara dengan investasi jangka panjang, dan semua investasi adalah potensi kinerja tinggi. Saham, ketika masa depan benar-benar menguntungkan, bahkan jika hanya 1% atau bahkan 1/1000 dari 10.000 saham potensial akan mengambil inisiatif untuk kembali sendiri, pada saat itu, manfaatnya masih jauh dari dapat dihentikan. Lagi pula, jika Anda dapat mengambil inisiatif untuk kembali, itu pasti telah mencapai tingkat keberadaan tertentu, bahkan jika Ye Xuan mungkin lebih tinggi dari level mereka pada saat itu, tetapi inisiatif semacam ini untuk menemukan hal yang baik untuk meminta pengembalian, siapa yang akan curiga berapa banyak? Dengan manfaat langsung dan investasi jangka panjang, dunia tidak dapat menemukan yang lebih baik dari ini. Begitu aku membaca ini, Ye Xuan menjadi bersemangat. Bahkan ketika suara kata itu menyebar ke seluruh penjarawan Luo, kamu telah mendengar kata-kata Lu Laotou tadi, aku Ye tidak ingin membiarkanmu, tetapi orang-orang ada begitu banyak hal-hal lain-lain yang membuat ini terlalu mengancamku, jadi aku harus bersumpah demi aliansi. Petik 2. Dan, karena strategi ini adalah agar orang tua itu membantuku, jadi untuk mencegahmu membenci, ketika bersumpah dan menyerahkan tanda sumpah, kamu harus menambahkan kalimat lain, dunia kekal tidak boleh karena masalah ini. Cara apapun untuk menghitung Lu Laotou. Petik 2. Permintaanku sangat sederhana dan dapat diterima. Sekarang aku dapat bersumpah, dan aku akan bersumpah, dan setelah aku memverifikasinya, pilar-pilar di sekitarmu akan segera menghilang. Tentu saja, jika aku merasa bahwa kondisinya terlalu keras dan tidak dapat diterima, aku tidak enggan untuk meninggalkan seseorang, kamu akan terus tinggal di penjara Wan Luo ini, dan aku akan menjamin bahwa hukuman gantung itu sama. Itu tidak akan pernah terjadi lagi, tapi itu saja. Tentu saja, selain sumpah liga, kamu harus memastikan untuk meninggalkan sejumlah uang untuk membeli kehidupan. Bagaimanapun, Ye telah menghabiskan banyak kesulitan sebelumnya, dan dia hampir mengambil seluruh nyamuk hitam. Baiklah, petik 2. Dalam hal ini, tidak ada alasan untuk semua risiko yang telah aku ambil, tetapi kamu menikmatinya. Sumpah liga hanya jaminan untuk kepentingan inheren Ye, tetapi itu tidak mencerminkan risiko yang kamu miliki dengan Ye, tetapi ada sedikit bagian. Jadi, saran Ye adalah bahwa semua sumber daya kultivasi di tubuhmu. Dengan semua jenis harta, ambil 70% dan simpan. Ye Mou telah mempertaruhkan bahaya hidup dan mati sebelumnya, tetapi setelah kamu melakukannya, kamu hanya mengambil 70% dari sumber daya dan harta. Penjualan ini, kamu telah mendapat untung besar. Ketika kata-kata itu keluar, seluruh penjarawan Luo tiba-tiba terdengar dingin, dan bahkan Lu Xuan, yang berada di pihak Ye Xuan, tercengang. Setelah beberapa lama, dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan dua kata, kamu lihat. Saat kata-kata Ye Xuan keluar, seluruh penjarawan Luo tiba-tiba menjadi canggung. Di arah yang lebih jauh, bahkan ada beberapa suara samar yang datang, tetapi karena suaranya tidak besar, dan situasi saat ini dalam cengkeraman, Ye Xuan tidak peduli. Langsung mengabaikannya. Atas semua yang terjadi di depannya, hampir 100 orang, dipimpin oleh Sa Zuo dan Mei Tang, berkumpul. Pada saat ini, semua sipir yang menunggu dengan hormat di belakang masih bingung. Mereka secara alami tidak percaya bahwa Ye Xuan adalah pembangkit tenaga manusia. Bagaimana pembangkit tenaga manusia dapat memiliki kekuatan spiritual iblis? Namun, hal-hal yang dilakukan Ye Xuan sebelumnya tidak membuat mereka mengerti.
Sampai sekarang, ketika Yesuan mengatakan bahwa orang-orang itu harus menyerahkan 70% dari sumber daya dan harta yang dibudidayakan, para tahanan tiba-tiba semua mata cerah. Ketika saya melihat kembali ke belakang Yesuan, jenis kekaguman yang canggung telah benar-benar tidak terkendali. Itu masih luar biasa. Saya telah melewati begitu banyak tikungan dan belokan. Pada akhirnya, itu adalah hal yang sama, dan yang sebelumnya palsu, tetapi mereka begitu nyata, sehingga orang tidak dapat menolak. Tidak ada argumen, merupakan suatu berkat untuk mengikuti kepala seperti itu. Meskipun orang-orang ini telah tergoda oleh beberapa dari mereka untuk menemukan beberapa harta dan sumber daya, tetapi orang bodoh dapat memikirkannya, hal-hal yang keluar dan koleksi pribadi yang mereka miliki di dalam tubuh. Pasti sedikit. Di masa depan, begitu mereka diserahkan, atau dikirim kembali ke wilayah leluhur iblis, maka, sumber daya dan harta yang sangat besar ini, semuanya akan disia-siakan. Meskipun untuk mendapatkan 70% dari sumber daya dan harta ini, mereka hanya dapat benar-benar melepaskan semuanya, tetapi tidak masalah, manfaatnya akan baik-baik saja, sedangkan untuk orang-orang, hal di atas adalah masalahnya, dan apa hubungannya. Saya belum melihat satupun dari sipir iblis tingkat bawah yang disebutkan di atas. Dalam hal ini, sungguh konyol untuk menangkap kesempatan untuk tidak mencari beberapa manfaat untuk diri sendiri. Saya memikirkannya, sekelompok sipir tiba-tiba memberi Yesuan lebih banyak kematian, begitu baik, untuk memberi manfaat kepada saudara-saudara, ini harus mengambil banyak risiko, bertemu dengan saudara terkemuka seperti itu. Semua kehidupan sudah pasti. Yesuan secara alami tidak tahu tentang gerakan dan kegembiraan para sipir iblis ini. Pada saat ini, dia tenang dan santai, dan dia sama sekali tidak khawatir. Dia menunggu pusat kekuatan federal di kandang-kandang ini untuk merespons. Sekarang inisiatif ada di pihaknya, dia percaya bahwa orang-orang ini lebih cemas daripada dia. Benar saja, setelah beberapa saat, seluruh penjara Wanluo dengan cepat menjadi tenang. Lebih dari 1000 pusat kekuatan federal semuanya terperangkap dalam tenggelam dan kusut. Meskipun Yesuan memang merupakan pembukaan besar bagi singa, dia tidak hanya harus bersumpah demi aliansi, tetapi jika dia memegang pegangan hidup dan matinya di tangannya, dia masih harus mengurangi 70% dari sumber daya dan harta karun kultivasi. Perlu disebutkan bahwa 70% ini tidak mungkin. Jika Anda mencampur air, sumpah diletakkan di sana. Ini benar-benar masalah tangan dan kaki. Dalam hal ini, siapapun akan merasa seolah-olah mereka telah menghancurkan sepotong besar hati, dan rasa sakitnya hanyalah iseng. Hanya saja orang-orang mengatakan yang sebenarnya, biarkan mereka berdebat beberapa kata, dan tidak ada kemungkinan tawar-menawar akan menurunkan proporsi pengurangan ini sedikitpun. Sumpah sebenarnya hanyalah sarana untuk melindungi hak dan kepentingan yang melekat pada orang-orang, tetapi itu tidak mencerminkan beban risiko yang telah diambil orang-orang sebelumnya. Oleh karena itu, 70% dari sumber daya dan harta karun kultivasi ini hanya demi belenggu. Memang, meskipun dagingnya menyakitkan, tetapi dibandingkan dengan hidup Anda sendiri, akun ini, orang bodoh akan menghitung. Dalam kasus ini, setelah beberapa keraguan dan keterikatan, seseorang dengan cepat membuat keputusan. Baiklah, lelaki tua itu sekarang bersumpah demi aliansi, ini adalah tanda sumpahku, dan kotak ruang angkasa adalah 70% sumber daya dan harta karun kultivasi yang telah dikumpulkan lelaki tua itu selama bertahun-tahun. Lebih dari 1000 meter dari sisi kanan, tangan lelaki tua berambut panjang mengangkat tangannya dan mengenai merek dewa. Pada saat yang sama, ada kotak ruang biasa yang terlempar keluar, 70% sumber daya kultivasi dan harta karun dalam tanda sumpah persyaratan tambahan. Oleh karena itu, dalam hal ini, lelaki tua itu tidak dapat melakukan apapun, dan mohon minta Ye Daoyou untuk memverifikasi kebenarannya, segera lepaskan aku. Jangan panik, Ye Mo masih berbicara. Ketika Yesuan bahkan tertawa, dia pertama kali membawa slogan sumpah ke lautan pengetahuan. Setelah beberapa verifikasi, dia mengangkat tangannya dan menangkap kotak ruang kecil. Semua jenis sumber daya kultivasi dan harta karun di dalamnya, tiba-tiba membuatnya menjadi semburan kelopak mata. Benar saja, itu dapat dianggap sebagai harta karun oleh tingkat keberadaan ini. Bahkan ketika para sipir mencari, mereka tidak memiliki apapun untuk diserahkan. Tentu saja, itu bukan semua hal, ditambah sejumlah besar, hanya yang ini. Transaksi itu membuat Yesuan merasa terpesona. Oh lala, saat transaksi selesai,
pikiran Yesuan telah mengumpulkan semua pilar tahanan di sekitar lelaki tua itu, dan mereka langsung disembunyikan di ruang lipat dan menghilang. Pendahulu ini, kamu tidak terlalu kering, aku bertanya apakah ada yang perlu dilakukan, jika ada, lorong utama kompartemen bawah akan dibuka nanti, dan kalian akan pergi bersama. Jika tidak, aku akan segera membuka lorong utama kompartemen bawah. Mengambil keuntungan dari orang-orang, sikap Yesuan juga lebih sopan. Dia menundukkan tangannya dan tersenyum dan berkata, ini juga untuk pertimbangan keselamatanmu. Ayo pergi bersama, seberapa bagus gerombolan itu. Luar sangat berbahaya. Orang tua itu menyesap mulutnya dan menggigit giginya. Dia tidak pernah mendengus lagi. Orang tua di sebelah tubuh Yesuan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia yakin, dan 10.000 pusat kekuatan federal semuanya takut membencinya. Namun, benci untuk membenci, dengan yang Yesuan tambahkan secara khusus dalam sumpah, orang-orang ini tidak berdaya. Dari sudut pandang ini, anak ini tidak hanya berhati-hati, tetapi juga memiliki hati nurani, dan akhirnya tidak melihat orang yang salah. Begitu saya membaca ini, Lu Laotou tiba-tiba menerima hidupnya. Sejak itu, dia telah menjadi belenggu dengan Yesuan. Pada saat ini, Yesuan melengkungkan lengannya dan tersenyum. Dia sekali lagi berkata, bagaimana menurutmu tentang teman-teman Tao? Aku punya banyak hal yang harus kulakukan hari ini, tetapi tubuhku sedikit kurang, atau apakah kau akan membahasnya besok? Setelah itu, Yesuan melambaikan tangannya dan berbalik untuk terlihat seperti dia akan pergi. Pada pandangan pertama, hampir puluhan ribu pusat kekuatan federal di seluruh dunia mengerti bahwa dia hanya mengambil keuntungan dari situasi ini. Akar yang telah dibenci oleh satu hati terasa gatal, tetapi hubungan antara hidup dan mati, mereka sama sekali tidak berani datang dengan seks. Jika Yesuan tiba-tiba berubah pikiran besok, dia tidak berencana untuk melakukan ini lagi, atau meningkatkan 70% menjadi 80% yang asli. Itu benar-benar hari yang menyebalkan. Satu pemikiran tentang ini, puluhan ribu pusat kekuatan federal di sekitarnya tiba-tiba panik satu persatu, dan seluruh penjarawan Luo sekali lagi hancur. Hanya saja kali ini, dari mulut ke mulut, semua meminta Yesuan untuk menerima sumpah merek dan kotak ruang angkasa. Semua jenis tangisan menangis dan mencari kematian. Aku harus mengirim bayi itu ke tangannya. Hai saudara-saudara, saudaraku, janjiku sudah menjadi sekutu. Ini adalah tanda sumpah, pergilah. Dan milikku, semua 70% sumber daya kultivasi dan semua jenis harta karun ada di kotak ruang kecil. Ye Daoyou, biarkan aku melakukannya terlebih dahulu, keluar dan bernapaslah. Jangan hancurkan tim di belakang, kamu tidak mengerti dari dekat ke jauh. Aku paling dekat dengan Ye Daoyou. Dengan lelaki tua asli yang berhasil menyelesaikan transaksi pertama dengan Yesuan, banyak dengungan berisik terdengar keras. Lebih dari 10.000 pusat kekuatan federal yang dipenjara semuanya bersumpah atas inisiatif tersebut, dan kemudian mereka telah memilih sumber daya kultivasi dan berbagai harta karun yang telah dipilih di kotak ruang angkasa, yang semuanya dengan cerdik diarahkan ke Yesuan. Aku melemparkannya. Adegan ini benar-benar terlalu gerah. Jika kamu mengatakan Yesuan, itu adalah lelaki tua yang terbiasa dengan adegan besar, Lu Wengsuan, yang telah membuka mulutnya dan melihat kotak ruang angkasa. Sepertinya sedang hujan. Aku bersiul. Anda tahu, di setiap kotak ruang angkasa ini, Anda dapat memiliki banyak sumber daya kultivasi dan berbagai harta karun. Sekarang bahkan kotak ruang angkasa dapat ditumpuk menjadi gunung. Jika Anda meletakkan semua harta karun di dalamnya untuk ditumpuk bersama-sama, jumlahnya tidak dapat dibayangkan. Saya khawatir stok di rumah harta karun resmi Bintang Tianhe cukup untuk dibandingkan. Dilayani. Saya telah berada di pasir selama sisa hidup saya. Ya, Meitang saya hanya pernah mendengar tentang ribuan anak panah sebelumnya, dan pemandangannya pasti menakutkan, tetapi sampai hari ini saya menyadari bahwa rambut Wan Jian adalah kentut. Itu dapat dibandingkan dengan ribuan kotak ruang angkasa di depan saya. Apakah itu baik-baik saja? Tidak ada yang sebanding. Di belakang Yesuan, para sipir penjarawan Luo telah menamparkan kalajengking dengan tamparan di wajah. Hanya Sazuo dan Meitang yang cukup bagus dalam kualitas psikologis, dan mereka akhirnya dapat mengucapkan dua kalimat. Jangan panik, datanglah satu persatu, semua punya kesempatan, semua punya kesempatan. Pada saat ini, Tuan Yesuan sudah senang dengan mulutnya, tetapi dia bersikeras bahwa dia tidak menari di tempat. Sebaliknya, dia tampak seperti ekspresi serius,
sambil terus-menerus menerima tanda sumpah serapah terbang, sementara tangannya terus-menerus di lengan laut. Aku mengambil sebuah kotak kecil ruang yang berdesing. Sambil mengumpulkannya ke dalam tubuh, mereka akan melepaskan sekilas isi kotak ruang. Hampir setiap kali dia melihatnya, kelopak matanya harus melompat beberapa kali. Sekelompok bajingan yang telah membunuh 1000 pisau memiliki barang-barang bagus. Ketika mereka memasuki tim sipir, mereka mencocokkan barang-barang yang mereka ambil, dan satu persatu. Semuanya tampak sangat menyakitkan. Sekarang setelah mereka melihat buku-buku lama mereka, Yesuan menyadari bahwa orang-orang itu semuanya dimuat pada saat itu. Pada saat itu, saya mengambil sumber daya yang mendukung masuknya Yesuan ke belakang musuh. Ini sangat bagus, biarkan Yesuan mencari sekarang, tetapi lebih banyak ketenangan pikiran. Meskipun ada banyak kotak ruang angkasa, ada suasana yang sesuai dalam pencapan sumpah serapah, jadi tidak dalam situasi yang kacau. Setelah 1 jam penuh, Yesuan akhirnya memverifikasi semua sumpah. Tidak ada yang salah, dan sumber daya serta harta karun di kotak ruang angkasa 10.000 telah diverifikasi. Oke, sudah selesai di sini, biarkan semua orang menunggu, semua kandang, berikan padaku, buka. Ada senyum di wajahnya. Saat ini, Yesuan belum bergegas ke dewa berusia 10.000 tahun di sekitarnya, dan dia mengangguk. Dengan minuman ringan terakhirnya, seluruh bagian penjara Wanluo tiba-tiba menyebar banyak yang padat. Suara kartu, lebih dari 10.000 tahanan, termasuk beberapa kandang tanpa seorang pun di dalamnya, semua pilar yang mengelilingi lingkaran, semuanya naik ke atas, dan sekejap mata dibawa ke ruang lipat penjara Wanluo, benar-benar menghilang. Dalam sekejap, seluruh bagian penjara Wanluo, yang hampir tidak dapat melihat kepalanya sekilas, tidak dapat lagi melihat sangkar. Ruang besar ini telah menjadi kanal. Pemandangan ini belum pernah dilihat oleh sipir seperti Sazuo dan Meitang. Untuk sesaat, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan dengan bodohnya pergi ke sana lagi, memperlihatkan kebingungan yang dalam. Setelah beberapa saat lamban, baik Sazuo maupun Meitang kembali kepada Tuhan, dan menutup mata terhadap Yesuan, memohon kepada Si. Hei, ini bukan tentang orang-orang di sini. Kita, apakah kita sipir, apakah kita tidak akan menganggur? Bermain adalah ya, atau kita harus meninggalkan 100 atau 80 dan meninggalkannya di sini, atau saudara-saudara akan sangat sulit beradaptasi untuk sementara waktu, dan mentalitasnya belum disesuaikan. Setelah mendengar ini, puluhan ribu pusat kekuatan federal yang baru saja memenangkan kebebasan, semuanya segera menamparkan wajah Sazuo dan Meitang. Ini benar-benar menjengkelkan. Ini telah disumpah oleh aliansi, menyerahkan 70% dari sumber daya kultivasi yang berharga dan berbagai harta, dan akhirnya baru saja memenangkan kebebasan. Kedua orang ini hanya ingin menyesuaikan mentalitas mereka dan beradaptasi dengan perubahan baru. Mereka ingin membiarkan Zhan stay dan tutup untuk sementara waktu. Jika tidak ada surat pernyataan yang dicetak di tangan Yesuan, orang-orang ini memperkirakan bahwa ada banyak orang segera, dan mereka ingin membunuh Sazuo dan Meitang di tempat. Hei, maksudmu? Ketika Yesuan mengalihkan pandangannya, dia memalingkan wajahnya dan membenci ekspresi besi. Dia berkata dengan penyesalan, selain menjadi sipir penjara, tidak bisakah kamu memiliki cita-cita lain? Hal ini kembali dan berkata, aku akan membawamu ke puncak, mencari nafkah. Setelah itu, dia tidak memperhatikan Sazuo dan Meitang dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berteriak pada pasukan federal di sekitarnya, dan dia berkata, transaksi telah selesai, maka ia tidak akan memberimu lagi. Sekarang buka saja saluran utama lambung kapal, semua orang berbaris, satu persatu, berjalan perlahan dan jangan jatuh. Setelah itu, Yesuan mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan area tengah Wanluo memang berada di bagian bawah. Ketika ada lorong lebar berdiameter 100 meter, di bawah lapisan hitam besar, langit berbintang yang familiar di luar ladang bintang pemakaman dapat terlihat. Puluhan ribu pusat kekuatan federal di sekitarnya segera bersemangat. Mereka telah ditahan selama lebih dari 1 dekade di benteng luar angkasa Black Bass. Mereka tidak pernah memikirkan hari perpisahan. Pikiran-pikiran ini berubah menjadi perasaan di seluruh hati. Kebencian orang-orang ini terhadap Yesuan entah mengapa memudar. Meskipun kebanyakan orang masih hanya berteriak, sosok itu bahkan berubah menjadi pita. Lapisan cahaya besar menghilang. Namun, ada juga banyak orang yang berpikiran terbuka. Setelah kejadian ini, suasana hati naik turun,
dan ada tanda-tanda terobosan. Ini ada di hati saya, dan ada perasaan pencerahan. Dalam sekejap, banyak orang tiba-tiba tertawa, dan kemudian mereka bergegas ke Yesuan, dan mereka menyanyikan kata-kata, Yedaoyu, akan ada suatu periode, jatuh ke dalam film cahaya besar, itu menghilang dengan cepat, sebelum dan sesudahnya, hanya 10 menit, dan seluruh penjara Wanluo benar-benar kosong. Yesuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya, dan film hitam besar di tanah tengah penjara Wanluo telah menghilang. Saluran utama kompartemen bawah, tutup lagi.